menyampaikan misi dan juga sambil memperkenalkan apa misinya, misi kebudayaannya, misi sejarah Indonesia. Misalnya episode ini ada di Jawa Barat, ada di Bandung. Episode selanjutnya kita pindah ke Sumatera, ataupun bisa Rafathar lompat dari lorong waktunya ke tahun 1945, melihat gimana zamannya dulu para pahlawan kita, pahlawan yang ada di Indonesia dulu, mereka bagaimana perjuangannya merebut kemerdekaan. Bisa ketemu sama ceritanya Jenderal Sudirman, bisa ketemu sama zamannya dulu Bapak Presiden Soekarno, bisa juga ke pahlawan-pahlawan seperti Cut Nyak, bisa. Jadi ini benar-benar luas sekali. Ketemu sama gimana ada cerita tentang Pati Gajah Mada. Jadi benar-benar ini kita akan menceritakan secara luas sekali. Jadi ini akan kita bikin seriesnya. Ini kita akan tayangkan sementara ini kita di all digital platform dulu. Tetapi sambil kita kedepannya juga pasti tidak menutup kemungkinan dan sudah oleh BPIP sendiri. Kita sangat senang banget, saya berterima kasih sama Pak Doli Kurnia nih, wah yang sudah mengajak kita diskusi terus, dan juga tentunya spesial terima kasih kepada BPIP yang sudah mengizinkan kita, ide-ide kita dikolaborasikan dengan BPIP dengan niat yang sama, dengan visi yang sama untuk Indonesia, yang untuk generasi selanjutnya agar tidak lupa dengan nilai-nilai Pancasila, kebudayaan, sejarah. Dan karena ya aku pun suka sedih gitu, kadang hati kecil kita kan digital, orang tuh nontonnya Korea maksudnya, meskipun memang bagus ya, memang bagus, itu jadi referensi kita Amerika terus ataupun budaya-budaya barat terus, tapi kita juga sebenarnya budaya-budaya kita bagus kok, apalagi kalau kita kemas dengan animator kita juga banyak yang kerjanya di luar negeri. Kalau ditanya iya, karena di Indonesia sendiri lahan animasinya belum banyak, mereka bilang kita juga kembangkan industri kreatif juga di situ. Jadi ini benar-benar kita bukan 180 derajat, 360 derajat dari berbagai macam sisi. Ini sangat bermanfaat, banyak banget. Pertimbangannya menjadikan Rafathar jadi main karakter di animasi ini, kenapa nggak bikin karakter baru gitu? Nah, sebenarnya kenapa kita tidak memilih karakter baru? Karena kalau kita membuat karakter baru, kita dari nol lagi. Jadi kita membuat tadinya itu, nah ini juga satu konsep yang menarik karena nantinya Raffi Gigi Rafathar kan ada di sini. Tetapi saya udah minta izin juga ke teman-teman artis, itu banyak yang mau terlibat. Kayak Baimong, nanti jadi bintang tamu ya di episode sekian, jadi ada Baimong. Nanti misalnya ada Gempi anaknya Gading Gisel, udah ada malah kemarin. Jadi teman-teman artis, jadi kita bukan hanya artis saja. Kenapa kita menggunakan sosok yang memang tokohnya ada, supaya bukan hanya sosok artis saja, tapi juga tokoh-tokoh pemerintah yang memang punya tokoh yang sangat kuat untuk dijadikan ini bisa jadi bintang tamu juga. Jadi kita membuat yang real. Jadi yang real tetapi dengan set yang memang anak-anak tuh bisa berkhayal, tetapi sosok-sosoknya real. Karena kan di sini niatnya kita ingin kasih tahu semua sesuai dengan cerita-cerita yang real, sosok-sosok pahlawan yang real, sosok-sosok. Jadi kita menggunakannya sosok yang real itu sih. Jadi ya supaya meskipun saya Gigi sama Rafathar kemarin, mungkin saya nanti sama Gigi sudah meninggal tapi Rafatharnya masih ada, dia juga bisa menceritakan ini ke anak cucunya gitu. Jadi kita bikin yang memang bisa long lasting lah gitu. Tapi Rafathar ini mungkin seperti apa, antusias mungkin? Oh, Rafathar antusias banget. Jadi kan ini animasi buat dia, kan dia kaget lihat animasinya. Hah? Rafathar kok bisa terbang, bisa begini gitu. Kayak tadi dia kan ada cerita nih, namanya juga anak kecil kan. Rafathar nanti ketemu sama Bapak Presiden Soekarno. Pak, kan presiden kita Pak Jokowi itu yang sekarang, yang waktu itu ada Pak Soekarno, selanjutnya ada Pak Soeharto. Jadi kita pun mengajarkan secara tidak langsung sejarah-sejarah, nilai-nilai kebudayaan semuanya. Nanti Rafathar ceritain ke Aceh. Ke Aceh Pak, kan di belum berangkat. Ngapain di Aceh? Nanti Rafathar ada tariannya di situ, namanya tari ini. Jadi kita secara nggak langsung mengajarkan ke generasi selanjutnya, ke anak kita lewat animasi ini. Gitu. Jadi makin banyak belajar. Ya, pertama kita bersyukur alhamdulillah ya hari ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama dengan Sinergi Po Indonesia, kemudian Trans Entertainment bisa melaksanakan launching ya film animasi pertama, saya kira yang misinya untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan keindonesiaan yang ditujukan untuk keluarga dan anak-anak di usia dini. Dan saya kira ini momentum yang baik. Jadi di tengah situasi sekarang ini kita ingin mengimbangi bahwa Pancasila ini penting, dan ini dapat support dari BPIP dan juga sama Raffi dan Rans Entertainment, karena Rans Entertainment ini punya jaringan
media yang cukup baik, mudah-mudahan bisa mempengaruhi kawan-kawan keluarga anak-anak muda Indonesia. Lagi Harapannya apa, Pak? Kira-kira? ya harapannya film ini akan menjadi apa namanya ya banyak dilihat masyarakat Indonesia, kemudian pesannya bisa ditangkap, didapat, gitu ya. Kita bisa menghasilkan generasi-generasi baru, ya. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, generasi-generasi yang sadar Pancasila, yang cinta Indonesia dengan segala produknya, dan mudah-mudahan ini juga punya multiplier effect, ya. Jadi kalau misalnya kita film ini melibatkan banyak orang, gitu ya, selain pesannya sampai, tapi juga ada program-program turunan lainnya, ya, baik itu program ekonomi, program politik, program macam-macam, ya. Ini yang saya kira kita harapkan ini akan memberikan multiplier effect yang luar biasa, sehingga orang cinta Indonesia, dengan cinta Indonesia ya membeli produk-produk barang Indonesia, gitu. Sehingga kalau misalnya produk barang Indonesia dibeli, produksinya makin banyak, itu juga meningkatkan mengajak atau mengundang semua orang yang terlibat di dalam misi keindonesiaan. Orang sendiri akhirnya menemukan untuk berkolaborasi membuat serial animasi ini. Ya, jadi ini juga salah satu bentuk di mana kita, ya alhamdulillah sih, Rans Entertainment dengan followers yang cukup banyak ini, kita diberikan amanah gift dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa menjadikan amanah ini untuk bangsa negara kita, untuk merah putih kita. Jadi ini kan sebenarnya animasi ini, kalau kita mau ngomongin 10 tahun atau 20 tahun ke depan, pasti yang namanya animasi itu akan terus long lasting, akan terus abadi. Apalagi sosoknya si Raffi Nagita sama Rafathar ini akan dijadikan animasi, dan dia nggak akan tua-tua, kan animasi segitu terus. Jadi nanti kalau kitanya udah tua, animasinya terus akan dia mensosialisasikan tentang merah putih, Pancasila, kebudayaan bangsa, sejarah bangsa. Ini yang ingin kita buat terobosan ini, supaya anak-anak generasi sekarang, milenial dan generasi yang ke bawah, nantinya mereka tidak akan lupa dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dari kakek nenek moyang kita. Dan ini juga sekarang aja banyak nih, kayak Rafathar kan lagi sekolah online. Nah, sekolah online itu biasanya tuh sekolah-sekolah itu kan suka, ayo suruh nonton di cerita ini misalnya. Nah, ini pun kan bisa aja menjadi bahan pelajaran. Kita bisa komunikasi ke Mendikbud nanti bahwa ini bisa menjadi pembelajaran di episode sekian. Misalnya cerita ini ada tentang apa di situ kan. Iya, apalagi ini tentang ada sejarahnya, tentang. Jadi kita buat ini benar-benar dari hati kita untuk Indonesia gitu sih, supaya apa yang kita lakukan dunia digital ini, Indonesia ini salah satu dunia digital yang paling terbesar di Indonesia. Bayangkan kita 200 juta lebih pengguna sosial media digital, itu akan terus bertambah. Jadi apalagi kalau kita bisa masukkan nilai-nilai tentang Indonesia di situ, yang kita kemas dengan hiburan, pastinya akan bagus buat generasi-generasi selanjutnya. Tapi Jangan lupa subscribe ya.